Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan modul 2.3 tentang praktek coaching dalam akademik. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai supervisor, Dena Arif Rahmansyah. Selanjutnya di samping saya, rekan saya ada Pak Pian sebagai coach. Di sampingnya ada Bu Tuti sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pian. Waalaikumsalam Pak Dena. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Dena. Baik Pak Pian, hari ini kita akan melaksanakan proses praktikum coaching. Bapak akan dengan siapa coaching? Kebetulan pada kesempatan ini saya akan mengcoach Ibu Tuti Pak. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Pak Pian, sebelum memulai izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Ya, boleh Pak. Baik Pak Pian, ketika Bapak melakukan proses coaching, praktek pelaksanaan coaching, kira-kira nih rubrik penilaian apa yang Bapak harapkan dalam sesi coaching ini? Mungkin saya berlatih pada sesi coaching ini tuh menggunakan metode alur theta ya Pak. Mungkin berharap dari proses alur theta ini kita bisa saling bekerja sama pada sesi coaching ini, karena di samping itu bisa menggali potensi kita juga dalam melaksanakan coaching, supaya mungkin akan terciptanya tadi solusi dari permasalahan yang sedang diangkat tersebut Pak Dena. Baik Pak. Jadi Bapak ingin menggunakan konsep alur theta ya dalam proses coaching ini. Nah, untuk berikutnya kira-kira Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi praktek ini Pak? Mungkin pada sesi coaching ini saya akan mengembangkan yang pertama mungkin pertanyaan berbobot Pak. Kenapa saya mengambil pertanyaan berbobot? Karena mungkin saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dari coach dari hasil mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan tersebut itu membantu coach juga, yaitu baik itu seperti mengingat, kemudian merenung, kemudian merangkai fakta-fakta sehingga bisa memahami apa yang terjadi pada permasalahan coach tersebut Pak Dena. Baik Pak. Nah, untuk selanjutnya selama proses coaching, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin spesifik lebih diobservasi Pak? Mungkin Pak Dena, saya ingin diobservasinya itu pada kompetensi yang mendengarkan rasa itu, recite, assumize, and receive. Karena mungkin mendengarkan rasa ini memuat semua informasi yang disampaikan oleh coach. Nah, dengan memperhatikan kata kuncinya itu apa yang diucapkan, kemudian memberikan apresiasi dengan merespon atau mungkin merangkum kata kunci yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka. Mungkin seperti itu Pak Dena. Baik sekali Pak. Nah, menurut Bapak apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi coaching ini Pak? Mungkin saya akan lebih kreatif dalam melatih atau bisa memahami kompetensi inti dari proses coaching ini. Mungkin itu Pak Dena. Baik, cukup Pak Pian. Boleh dipanggil coachingnya? Boleh Pak Dena. Dan mohon maaf sebelumnya, saya mohon izin untuk melakukan proses observasi dan supervisi pada posisi di sini Pak Pian. Ya, sama-sama Pak Dena. Ya. Dan seperti silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Pian.
untuk proses coachingnya bisa dilakukan. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dena telah memberikan waktunya untuk saya mengcoaching Ibu Tuti. Terlebih dahulu mohon maaf Bu Tuti, saya mengganggu waktunya Ibu Tuti sebentar ya Bu ya. Oh tidak apa-apa, mangga waktunya. Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Pian, sehat. Alhamdulillah Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu Tuti? Jadi begini Pak Pian, saya ini ada sesuatu yang dihadapi kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas Pak Pian. Nah jadi kondisi saat ini saya menemukan masalah di kelas itu masih banyak siswa yang saat pelajaran saya itu tidur Pak Pian. Iya. Terus juga banyak juga siswa yang terkadang tidak mengumpulkan tugas gitu saat diberikan tugas. Nah, harapannya pada pertemuan kali ini saya bisa mendapatkan pencerahan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan Pak Pian ada suatu pencerahan untuk saya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Mungkin dari permasalahan Bu Tuti yang saya tangkap mengenai pembelajaran yang monoton terhadap tadi siswa mungkin masih merasa tidur. bingung atau tadi dalam pengawasan belajarnya itu siswa ada yang kurang antusias atau tadi tidur. Iya betul. Kemudian dalam mengerjakan tugas juga, apakah Bu Tuti di sini sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Mungkin seperti itu Bu. Penyebab dari masalah kenapa siswa tidur, tidak mengumpulkan tugas seperti itu ya? Ya. Kalau misalnya saya identifikasi Pak, biasanya saya melakukan ini ya penilaian terhadap diri sendiri juga di kelas. Nah ternyata Pak, siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Dan ternyata ini berdampak terhadap siswa tidur. Terus siswa juga merasa kalau sudah tidur, jadi siswa tidak fokus mendengarkan materi yang saya sampaikan. Dan juga siswa jadi kurang paham akan pembelajaran atau materi yang dilaksanakan di kelas gitu. Dampaknya jadi siswa itu tidak mengumpulkan tugas gitu. Jadi seperti multi efek aja. Jadi karena banyak yang tidak antusias, itu mungkin dikarenakan faktor dari kurangnya saya bisa mengemas pembelajaran dengan menarik seperti itu. Ya. Oh iya Bu. Mungkin dari kondisi yang barusan Ibu ungkapkan itu, kira-kira kondisi apa ideal yang Ibu Tuti harapkan dalam permasalahan yang timbul ini mungkin seperti apa Bu? Idealnya sih siswa itu tidak ada yang tidur ya Pak, dan semua siswa itu bisa mendapatkan prestasi dalam artian capaian nilai yang sesuai gitu ya. Tentunya setiap pembelajaran harapan saya capaian yang diinginkan itu bisa dicapai oleh semua siswa. Tapi pada faktanya ditemukan ya masih seperti itu. Sepertinya solusi paling mudahnya itu adalah balik lagi ke diri saya sendiri sebagai guru ya, bisa mengemas pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin seperti itu Pak Pian. Kalau menarik kan otomatis siswa juga antusias dan tidak tidur di kelas gitu. Oh iya Bu, kalau begitu apakah dari permasalahan yang Bu Tuti lakukan itu kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut Bu? Yang dilakukan untuk memotivasi siswa agar antusias dalam pembelajaran saya seperti itu ya Pak. Iya Bu. Saya harus belajar juga pertama dari guru lain mungkin ya Pak ya, cari inspirasi dari guru lain seperti apa mengemas pembelajaran sehingga siswa itu mengalami atau antusias sehingga termotivasi begitu ya. Yang kedua harus ini mungkin Pak, saya melakukan evaluasi ya setiap kali pembelajaran, memberikan refleksi angket kepada siswa untuk bisa memberikan masukan gitu kepada saya sendiri
pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan gitu. Mudah-mudahan sih dari proses 2 ini fokusnya misalnya bisa bercermin terhadap guru lain, dan kedua mencoba menjadikan barometernya itu siswa. Nah itu menjadikan saya bisa lebih tadi memotivasi siswa ya, jadi siswa lebih antusias, nggak ada lagi yang tidur gitu. Nah, kira-kira Bu, metode apa yang Ibu lakukan supaya tadi yang sudah Ibu pernah lakukan, supaya murid tersebut itu bisa termotivasi Bu Dalam belajar ya. dalam belajar Bu? Sebetulnya Pak, terkadang saya juga pernah melakukan proses pembelajaran ini dengan cara melakukan siswa itu dilibatkan lebih aktif gitu ya, jadi tidak mendominasi sayanya gitu. Misalnya kayak siswa itu dibuat menjadi beberapa kelompok, terus siswa diskusi, siswa juga presentasi. Jadi saya di sini bertugas hanya sebagai fasilitator. Hanya saja ada kalanya untuk menyiapkan pembelajaran seperti ini butuh proses dan butuh perencanaan lebih Pak. Nah mungkin dari sayanya sendiri ini ya kaitannya dengan kurang persiapan seperti itu Pak. Ya luar biasa sekali Bu Tuti ya. Dari tadi barusan permasalahan Ibu Tuti, kemudian tadi motivasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Tuti. Kira-kira jika di rating Bu ya, misalkan dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu Tuti, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa Ibu? Kalau tadi balik lagi bercermin ke rekan-rekan sejawat, ada beberapa rekan sejawat juga yang mengalami masalah sama. Itu dengan cara melibatkan siswa aktif, membuat kelompok, siswa diberi proyek, siswa juga presentasi, itu cukup efektif Pak. Kalau dibilang di rating ya bisa di angka 8-9 lah gitu ya. Kalau 10 kan mungkin sempurna banget ya Pak. Iya, baiklah Bu. Iya. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Tuti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Rencana dan langkah-langkah ya. Nah, kaitannya dengan rencana tentunya di sini tadi setelah bercermin dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh saya kepada siswa bahwa banyak masukan sekali ya, terutama terkait dengan mengemas pembelajaran. Berarti rencana yang akan saya lakukan adalah bagaimana mencoba memetakan capaian pembelajaran yang diharapkan, terus juga dihubungkan dengan metode yang tepat gitu, yang pas gitu sepertinya Pak. Nah terus langkah-langkahnya adalah dengan cara ya pertama tadi identifikasi capaian pembelajaran, terus materinya apa saja gitu ya. Nanti kira-kira harapan yang diinginkan dari kompetensi setiap materinya itu apa gitu. Maka ketika saya membuat perencanaan itu harapannya bisa lebih meningkatkan semangat atau motivasi siswa begitu ya. Jadi ya balik lagi perencanaan adalah menjadi kunci ya. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, seperti itu yang saya rasakan Pak. Ya, baik Bu Tuti. Kemudian saya akan menanyakan siapa yang bisa membantu Bu Tuti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Bu Tuti tersebut. Tentunya kalau membantu, pertama kalau saya merasa bingung bisa bisa berkonsultasi ke teman atau ke rekan sejawat. Saya kan ada koordinator juga MGMP. Nah itu bisa mungkin di sesi atau di ruang-ruang diskusi kita fokus membicarakan hal ini gitu ya, satu rumpun dengan IPS karena kan mengajarnya sama di IPS juga. Nah kedua ada kegiatan supervisi yang biasanya dilakukan kan Pak ya, itu bisa menjadi indikator keberhasilannya dari supervisor yang melihat saya saat proses mengajar. Begitu. Yang ketiga ya balik lagi kepada siswa gitu. Nanti dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan, siswa dijadikan sebagai maksudnya sebagai siswa itu sebagai indikator untuk memberikan penilaian kepada saya gitu, berhasil atau tidaknya, karena kan
balik lagi kepada siswa gitu. Saya merencanakan semuanya itu untuk siswa, maka menjadi alat ukur atau titik baliknya adalah siswa itu sendiri begitu Pak. Kira-kira berapa lama Bu Tuti membutuhkan waktu untuk melakukan tadi hal tersebut, rencana Bu Tuti yang Rencana dilakukan? tindakan dan langkah-langkah ya yang Iya. saya lakukan. Nah, tentunya Pak Pian, kalau saya sih terbiasanya itu dalam proses perencanaan tidak langsung sekaligus 1 tahun ajaran. Biasanya kan ada himbauan untuk mengumpulkan perencanaan 1 tahun ajaran gitu ya Pak. Ada juga yang per semester. Kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu minimal sekali kita harus sudah merencanakan persiapan untuk 2 pekan ke depan begitu Pak. 2 pekan ke depan. Jadi harapannya misalnya besok mulai pembelajaran, maka perencanaan yang saya lakukan minimal sekali 2 pekan ke depan tuh harus sudah ada mau ngapain aja nih siswa supaya bisa belajar lebih semangat begitu Pak. Jadi kapan ya saat ini gitu, karena KBM atau pembelajaran sudah akan dimulai gitu Pak. Ya, betul Bu Tuti. Kemudian Bu Tuti kapan bisa mulai melaksanakan rencana ini? Rencana ini dilaksanakan ya secepatnya, mulai besok mengajar saat mempraktekkan proses mengajar begitu Pak. Ya, kemudian Bu Tuti juga punya komitmen. Seperti apa kira-kira komitmen yang akan Bu Tuti lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Komitmennya saya mencoba melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Nah, tentunya nanti rencana yang saya buat itu saya sharing juga kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi komitmennya adalah dalam bentuk adanya target setiap 2 pekan sekali itu untuk share hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Dan itu pun terjadi di kita karena kita ada grup khusus. Itu grup khusus yang dia itu di dalamnya itu harus melaporkan proses-proses pembelajaran. Bahkan di awal itu asesmen diagnostik juga harus ada dan harus di-share itu Pak, komitmennya kita di situ gitu. Ya, baik Bu Tuti. Kemudian adakah hubungan atau dukungan baik dari misalnya stakeholder yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Terkait dengan dukungan ya Pak. Dukungan ya. Tentunya ada Pak, dukungan dari kepala sekolah, terus dari kurikulum terutama ya. Jadi Wakasek Kurikulum sudah menyiapkan berbagai panduan terkait dengan bagaimana pengembangan terkait dengan perencanaan pembelajaran yang menarik seperti itu. Bahkan kita diberikan ruang-ruang diskusi, ada waktu khusus untuk bisa ngobrol atau diskusi sesama teman-teman rekan di MGMT begitu Pak. Ya, baiklah Bu Tuti. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Siap. Kemudian bagaimana perasaan Bu Tuti setelah berbincang-bincang bersama saya tadi? Nah, alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bapak ya, saya merasakan bagaimana proses yang saya lakukan itu lebih sistematis Pak. Tadi mulai Bapak bertanya terkait permasalahan saya apa saja, terurai, akhirnya ternyata ada permasalahan yang saya temukan. Selanjutnya Bapak juga tadi bertanya juga terkait dengan eksekusi langkahnya seperti apa. Bahkan Bapak juga bertanya terkait waktu dan komitmen saya gitu. Artinya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ungkapkan itu sudah mengarah kepada proses bagaimana saya bisa mengurai permasalahan saya dan menemukan titik temunya begitu Pak. Terima kasih atas dialog hari ini begitu. Syukurlah kalau begitu Bu ya. Mungkin dari perbincangan bersama ada hal lain yang mau Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Pak ya. Tidak cukup, ada Bu. lagi. Ya, mungkin saya senang mendengar cerita dari Bu Tuti. Mungkin saya ingin melihat progres Bu Tuti ke depannya seperti apa Ibu. Baik. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Mohon maaf mungkin tadi mengganggu waktunya Bu ya. Tidak Terima apa-apa. kasih ya, Bu, ya. Terima kasih Ya. sudah meluangkan waktu untuk bisa berdialog dengan saya dan memberikan arahan, jadi sehingga saya bisa menemukan titik
terang gitu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pian, proses praktik coaching sudah dilakukan dengan baik, Pak. Sesuai dengan tujuan alur tirta, tergambarkan dengan baik ya. Saya juga tadi mengamati pada saat bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan, itu sudah sesuai. Ada pertanyaan ideal, pertanyaan terbuka, bahkan Bapak mengungkap kembali pernyataan-pernyataan sehingga membantu coach untuk menemukan solusinya. Dan boleh saya juga menyampaikan pengamatan saya, Pak, bahwa tadi ketika Bapak melakukan proses identifikasi sudah dilakukan dengan baik, terungkap, dan kalimat pertanyaan terbuka juga tergali. Nah, untuk selanjutnya Bapak juga tadi sudah bisa bagaimana memaksimalkan potensi coach ya dalam menemukan ide dan solusi. Tergambar juga terlihat bagaimana Bapak mengapresiasi, bahkan dalam proses identifikasi juga Bapak mengungkapkan skala 1-10 untuk mengidentifikasi potensi kekuatan coach yang sudah dimiliki, sehingga coach bisa mewujudkan aksi nyatanya dan tergambar langkah-langkah konkretnya, juga bisa memetakan capaian tadi ya, memetakan capaian pembelajarannya. Rencana konkret juga tergambar dan terukur di pekan-pekan ini gitu kan. Lalu di akhir dengan adanya menumbuhkan komitmen gitu ya, tanpa judgement, rencana proses kolaborasi tergambar, memaksimalkan potensi coach dari mulai proses kolaborasi dan individu coach tersebut. Di akhir closing juga nampak refleksi bagaimana merenung ya, mengungkapkan fakta dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, Pak Pian, selanjutnya kompetensi apa yang Pak Pian ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Pak Pian lakukan? Mungkin tadi setelah saya mengamati pada saat melakukan coaching, mungkin tadi melakukannya itu adanya kehadiran penuh presensi Pak dari yang sesuai atau yang dari standar yang sudah dilakukan Pak. Mungkin Pak Dena seperti itu Pak Dena. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Pian. Suksesnya sama-sama Pak Dena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.